Bu Ais sudah terlihatkah? Ya, sudah nama Bu Ari. Ya. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi K3, ya mungkin judulnya K3 dalam pemeriksaan tuberkulosis, karena hari ini kita akan membahas tentang tuberkulosis. Ya. Izinkan saya untuk menampilkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis, ya, yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, ya, dalam yang berkaitan dengan K3, ya. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang kalau diartikan sebenarnya dengan menerapkan K3 sesungguhnya kita sedang memudahkan urusan orang lain, sehingga insya Allah pada suatu hari nanti di akhirat Allah pun akan memudahkan urusan kita, gitu ya. Dan ketika kita harus menggunakan APD, ya, itu adalah suatu upaya kita juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan ataupun penularan terhadap infeksi tuberkulosis. Baik, kita mungkin langsung ke materi. Kenapa sih kita harus mengenal K3 atau mempelajari K3, ya? Seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan laboratorium TB itu memiliki resiko penularan infeksi dan kecelakaan kerja bagi petugas. Selain bagi petugas, tentu saja bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, fakta yang kita temukan bahwa Mycobacterium tuberculosis ini berbahaya, pastinya berbahaya bagi petugas di laboratorium, ya, dan orang lain yang mungkin terpapar. Dan kita tahu juga bahwa insidensi tuberkulosis pada petugas laboratorium ini 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja dengan mikroorganisme ini, ya. Jadi petugas ATLM ini memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan maksudnya yang bekerja dengan tuberkulosis dibandingkan yang tidak bekerja dengan tuberkulosis. Kemudian ada beberapa kelompok yang beresiko tinggi, ya, terjadi penularan tuberkulosis. Di antaranya ada penderita diabetes mellitus, kemudian ada imunodefisiensi, kemudian perokok dan gizi buruk, ya. Apalagi kalau misalnya ATLM-nya ini memiliki riwayat penderita DM atau mungkin juga menderita imunodefisiensi atau juga perokok dan gizi buruk, ya, itu akan meningkatkan resiko terjadinya penularan, ya. Jadi kelompok ini tidak hanya disampaikan untuk pasien atau penderita yang datang ke fasilitas kesehatan, tapi ini juga berlaku bagi ATLM, ya, apalagi ATLM langsung bersinggungan dengan spesimen. Mycobacterium tuberculosis ini juga perlu diketahui bahwa bakteri ini dapat ditemukan pada spesimen sputum, cairan bilas lambung, urin dan berbagai macam jaringan, ya. Ini memungkinkan ditemukannya Mycobacterium tuberculosis. Dan sebenarnya bahaya dari penularan tuberkulosis ini terdapat pada paparan aerosol di laboratorium. Biasanya terjadi pada saat persiapan spesimen untuk pemeriksaan, ya. Seperti pada saat sentrifugasi, gitu kan, pada saat membuka tabung sampel, itu, ya, terjadi adanya paparan aerosol di laboratorium. Ini ada beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan K3 di laboratorium, ya. Di antaranya ada Kepmenkes nomor 364/Menkes SK 5/2009 tentang pedoman penanggulangan tuberkulosis. Kemudian ada juga Kepmenkes nomor 835/Menkes SK 9/2009 ini tentang pedoman keselamatan dan
keamanan laboratorium mikrobiologi dan biomedis, ya. Kemudian juga Kepmenkes nomor 1647 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 12 garis miring 2005 tentang pedoman jejaring pelayanan laboratorium kesehatan. Meskipun ada beberapa lagi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, ya, namun ini ada beberapa dasar hukum yang digunakan. Adapun tujuan dari kenapa kita harus mempelajari K3 atau kita harus memahami tentang K3, tujuannya tentu saja baik itu bagi pengelola dan petugas laboratorium atau ATLM dapat mencegah dan menangani kecelakaan kerja dan kejadian penularan infeksi di laboratorium. Kalau kita bicara tentang K3, tentu saja ini bukan hanya tugas dari ATLM saja, tapi juga merupakan tugas dari manajemen atau pimpinan, ya, sehingga pihak manajemen itu perlu menyiapkan atau melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan K3 di laboratorium, ya. Di antaranya ada tugas pokok dan fungsi pimpinan institusi, yaitu perlu adanya membentuk dan mengaktifkan tim K3, ya. Kemudian juga menjamin ketersediaan sarana prasarana untuk bekerja supaya aman. Kemudian pimpinan juga harus menjamin ketersediaan sarana prasarana ketika terlanjur terjadi kecelakaan dan menjamin penanganan petugas yang mengalami kecelakaan kerja, serta memantau dan mengevaluasi kinerja tim kerja K3, ya, tim K3-nya. Tentu saja keselamatan kerja di laboratorium ini merupakan tanggung jawab seluruh petugas laboratorium, ya. Jadi pimpinannya dan kemudian juga ATLM-nya dan seluruh petugas yang ada di laboratorium. Ya. Ya, ada beberapa pengelolaan K3 di laboratorium yang perlu dilakukan, ya. Di antaranya adalah bisa melalui administrasi, teknis, dan pengendalian. Biasanya kalau administrasi ini berperan dalam menjamin keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, ya. Ini biasanya penyusunan tim atau petugas K3, kemudian juga membuat prosedur-prosedur tetap di laboratorium TB, ya, kemudian juga melakukan pelatihan K3 untuk ATLM-nya tentu saja, dan penilaian resiko, ya. Kenapa administrasi ini penting? Karena adanya tim atau petugas K3 ini merupakan bagian dari suatu tim keselamatan dan keamanan institusi laboratorium secara keseluruhan. Biasanya tugasnya itu adalah merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan penjaminan kesehatan petugas, kemudian menyediakan alat-alat keselamatan kerja, kemudian memfasilitasi pelatihan-pelatihan K3, kemudian membuat prosedur tetap penanganan dan alur kerjanya, ya, seperti itu. Kemudian memantau status kesehatan petugas laboratorium, kemudian memberikan atau melakukan penanganan kecelakaan di laboratorium, kemudian melakukan monitoring, ya. Protap perlu dilakukan atau dibuat itu untuk memudahkan petugas, ya, atau ATLM dalam melakukan pekerjaannya. Jadi di laboratorium K3 itu harus ada prosedur tentang pemeliharaan alat, penggunaan alat, ya. Kemudian apabila terjadi tumpahan itu seperti apa, harus dilakukan sesuai dengan prosedur, ya.
Kemudian pelatihan ketiga ini perlu dilakukan karena apabila ATLM tidak memiliki kompetensi dalam pemeriksaan, maka resiko terjadinya kecelakaan atau penularan itu lebih besar, ya. Jadi diberikan pelatihan supaya ATLM betul-betul mengetahui proses pekerjaan yang dilakukan itu seperti apa, gitu ya. Kemudian untuk penilaian risiko, maksudnya di sini adalah biasanya dilakukan oleh tim K3 untuk menilai, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi di laboratorium apa saja, ya, sehingga ketika kita dapat menilai resiko yang mungkin terjadi, kita dapat melakukan pencegahan. Seperti itu. Untuk teknis, dilihat dari pengatur, ini bisa dilihat secara teknis, bisa dilihat dari pengaturan tata ruang dan sarana kerja, ya, sesuai resikonya. Karena untuk K3 di tuberkulosis ini memiliki resiko yang cukup tinggi sehingga harus diatur pengaturan tata ruang dan sarana kerjanya, ya. Kemudian juga perlu dilakukan pemilihan atau pemilahan dan penempatan bahan, ya. Kemudian pemilihan alat kerja itu harus disesuaikan dengan resikonya seperti apa, dan APD yang digunakan itu apa saja, ya. Kemudian perlu juga diperhatikan pemeliharaan perangkat kerja sehingga diharapkan alat yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan itu berfungsi dengan baik, ya. Kemudian pengendalian. Apabila ternyata pada saat bekerja terjadi kecelakaan, namanya kecelakaan itu tidak bisa kalau sudah terjadi ya tidak bisa kita hindari lagi, harus dilakukan penanganan secara tepat, ya, harus sesuai dengan SOP-nya. Kemudian apabila ada penderita yang, maksudnya ketika ada ATLM yang mendapatkan kecelakaan pada saat melakukan pekerjaannya, dia harus mendapatkan tindakan pengobatan, ya. Kemudian tim K3 juga harus mengetahui faktor kecelakaannya apa, sehingga kita bisa melakukan perbaikan dan melakukan rencana tindak lanjut dari kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi, ya, sehingga tidak terulang kembali. Penilaian resiko laboratorium tuberkulosis ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya, ya, mengidentifikasi dan kemudian menilai resiko kesiapan dari sistemnya itu seperti apa, sehingga pimpinan itu dapat melakukan kebijakan untuk keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium TB. Adapun beberapa pendekatan penilaian resiko di laboratorium TB ini dapat dilakukan terhadap SDM, sarana, prasarana, kemudian kegiatan dan lain-lainnya, ya. Yang di SDM ini meliputi beban kerja laboratorium dan jumlah petugas, ya. Kemudian tingkat pengalaman dan kompetensi dari petugas laboratoriumnya, kemudian dari kesehatan dari petugas laboratoriumnya, ya. Apakah, jadi kalau petugas yang akan bekerja di laboratorium TB ini harus diperiksa juga, ya, apakah dia sebelumnya menderita TB atau tidak, gitu kan, sebaiknya sih sehat, ya. Kemudian dari sarana dan prasarana meliputi infrastruktur dan peralatan. Infrastruktur di sini maksudnya adalah lokasi laboratorium, kemudian tata ruang dan konstruksi laboratoriumnya, ya, serta sistem pengolahan limbah. Sedangkan untuk peralatan, penilaian yang bisa dilakukan itu terkait dengan kondisi alat, ya, apakah terpelihara dengan baik, apakah terkalibrasi, kemudian jumlah dan jenis alatnya, ini harus disesuaikan dengan jumlah pemeriksaan dan kesesuaian spesifikasi alatnya. Kemudian tata letak alat. Hal ini berkaitan dengan alur kerja dan kemungkinan terbentuknya aerosol, ya. Kemudian dari fasilitas keselamatan kerjanya, apakah tersedia APD, apakah tersedia APAR, nah itu juga harus diperhatikan.
Kemudian juga untuk fasilitas penanganan kecelakaan kerja, apabila terjadi tumpahan, apakah tersedia towel kertas tisu ya yang tebal itu, apakah ada kain khusus untuk mengelap tumpahan dan seperti apa cara melakukannya ya, seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari pendekatan kegiatannya, bisa dilihat dari jenis bahan yang diperiksa ya. Apakah dari sputum, apakah dari KCS ya. Jadi harus diketahui jenis bahan yang diperiksanya apa. Kemudian dari jenis pemeriksaannya, apakah pemeriksaan mikroskopis ataukah biakan, atau juga tadi ada yang TCM, ada lain sebagainya ya. Kemudian ketersediaan SOP-nya ya, apakah ada atau tidak, karena kalau tidak tersedia SOP mungkin itu akan membingungkan ATLM ketika terjadi kecelakaan. Kemudian yang dimaksud lain-lain di sini adanya transmisi bakteri ya, kemudian epidemiologi penyakit dan populasi pasien yang datang ke fasilitas kesehatannya. Sebenarnya pimpinan laboratorium ini bertanggung jawab, sekali lagi pimpinan laboratorium bertanggung jawab untuk memastikan kewaspadaan dari keselamatan dan keamanan biologis ya. Jadi harus bekerja sesuai SOP ya. Kemudian adanya pedoman K3 juga itu harus dilakukan evaluasi dan monitoring, apakah bisa digunakan atau tidak, apakah ada revisi atau tidak, yaitu disesuaikan dengan apa yang terjadi di laboratorium. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan asesmen risiko, petugas laboratorium ini dapat melakukan langkah-langkah pelaksanaan asesmen risiko, diantaranya yang pertama adalah melakukan identifikasi dari bahaya tersebut, ya, mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan bahaya, kemudian menentukan petugas yang beresikonya siapa dan prosesnya seperti apa, kemudian mengevaluasi resiko dan menetapkan pencegahannya seperti apa, ya, apakah dari kelayakan sarana dan prasarana, apakah dari kompetensi ATLM-nya, ya, apakah dari alatnya, kemudian pencatatan temuan-temuan ya terdokumentasi. Jadi kalau misalnya ada temuan-temuan di lapangan itu dicatat dan dibuat tindak lanjut ya. Dan telah ada revisi asesmen ini jika perlu dilakukan maka silakan dilakukan. Hal-hal yang penting, yang esensial ditemukan di laboratorium TB, yaitu ketersediaan SOP, ya, kemudian peralatan, SOP ini merupakan petunjuk kerja untuk petugas ATLM, ya. Petunjuk ini sebaiknya juga dapat mengidentifikasi bahan-bahan dan metode yang berbahaya, kemudian juga bisa untuk menentukan prosedur-prosedur untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian kalau peralatan ini sebaiknya dipilih berdasarkan dilihat, atau ya, peralatan ini sebaiknya dilihat dari mulai desainnya, ya. Biasanya kalau untuk tuberkulosis ini desainnya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membatasi kontak antara petugas dengan bahan infeksius. Kemudian bahan-bahan yang bersifat resisten atau korosif ini penyimpanannya harus diatur, ya. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa meja kerja itu harus memiliki permukaan yang halus dan tumpul, ya.
Jadi tidak menyimpan bakteri memungkinkan untuk menempel di situ. Kemudian kalau dari desain dan fasilitas, desain dan konstruksi yang memadai dari suatu laboratorium itu harus mampu melindungi seluruh petugas. Melindungi seluruh petugas dan mampu melindungi masyarakat sekitarnya dari cemaran aerosol, ya. Kemudian perlu juga dilakukan pelatihan kepada ATLM sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan SOP. Dan juga terkait dengan penanganan limbah, prosedur manajemen limbah ini harus mengikuti syarat dan regulasi baik itu lokal maupun nasional dan internasional, ya. Jadi limbahnya harus diperlakukan sesuai dengan SOP, harus dikontaminasi dulu ataukah diinsinerasi dulu gitu ya sebelum dibuang. Kemudian kalau dari klasifikasi resiko dilihat dari resikonya, laboratorium TB ini ada 3 level, ya. Ada resiko rendah, sedang, dan tinggi. Biasanya kalau untuk laboratorium tuberkulosis yang klasifikasi risiko rendah itu biasanya meliputi pemeriksaan mikroskopis, ya, dan uji molekuler langsung pada uji yang diawali dengan proses dekontaminasi, misalnya expert atau pemeriksaan langsung, ya. Nah, untuk syarat minimum dari laboratorium TB untuk resiko rendah, ini biasanya kegiatan yang dilakukan di laboratorium tersebut tidak membutuhkan BSC, ya, Biosafety Cabinet. Kemudian tapi perlu diperhatikan juga bahwa meja kerja untuk pemeriksaan mikroskopis BTA dengan meja administrasi ini harus terpisah. Kemudian perhatikan juga ventilasi dari laboratorium. Ini harus memiliki sirkulasi yang baik, ya, baik itu ventilasinya berupa ventilasi alami ataupun mekanik. Kalau ventilasi alami ini maksudnya desain ruangannya itu harus ketika pintunya terbuka itu harus keluar udara bebas, ya. Kemudian sedangkan kalau yang mekanik itu bisa berupa kipas angin atau exhaust, ya. Untuk klasifikasi resiko sedang, ya, biasanya ini pekerjaannya berupa pemeriksaan biakan, ya, pada laboratorium dengan resiko sedang. Hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi ini biasanya terjadi karena ventilasi dan pencahayaan yang kurang memadai, ya. Kemudian BSC tidak bersertifikat dan tidak terawat. Bisa juga dari BSC-nya tidak memiliki saluran yang baik, kemudian HEPA filternya tidak berfungsi, kemudian adanya wadah spesimen yang bocor, atau mungkin karena membuka buket septicus di luar BSC, ya. Dan sistem air conditioner juga ini harus dipastikan baik, karena kalau tidak bekerja dengan baik menimbulkan atau meningkatkan resiko yang akan terjadi. Nah, ini untuk syarat minimumnya diharapkan laboratorium ini memiliki 2 containment, yaitu BSC dan laboratorium itu sendiri, ya. Jadi dari memiliki BSC dan juga desain laboratoriumnya harus memiliki sistem yang baik, ventilasi udaranya yang baik. Kemudian penggunaan APD biasanya
cukup menggunakan jas lab dan sarung tangan yang diganti setiap kali melakukan pemeriksaan. Ya, tidak perlu menggunakan respirator. Kemudian tadi disebutkan karena dia memiliki 2 containment, ya. Kemudian dilihat dari desain labnya harus terpisah dari daerah terbuka. Jadi ketika pintu terbuka itu harus ada udara bebas, ya, dan tidak ada lalu lalang dari aktivitas kegiatan yang lain. Kemudian memiliki autoclave yang diletakkan di luar laboratorium dan juga harus memiliki tempat untuk dekontaminasi dan penanganan limbah. Dan juga sebaiknya lakukan minimalisasi terjadi aerosol. Ya. Kemudian untuk yang klasifikasi resiko tinggi, resiko yang mungkin timbul pada klasifikasi resiko tinggi ini diantaranya adalah ketika membuka tabung biakan, kemudian ketika akan membuat sediaan apus dari pemeriksaan biakan, ya, kemudian ketika saat melakukan ekstraksi DNA, kemudian ketika melakukan identifikasi dan uji kepekaan, kemudian pada saat membuang tabung biakan yang rusak dan dekontaminasi di area tumpahan, ini merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan risiko infeksi. Kemudian syarat minimumnya sama seperti resiko sedang, tambahannya mungkin pada laboratorium dengan klasifikasi resiko tinggi terdapat anterum, ya, anterum atau ruang antara, di mana anterum ini harus memiliki fasilitas ruang pemakaian APD, kemudian juga memiliki pintu antara ruang antara dengan laboratorium itu pintunya interlocking, jadi bisa menutup sendiri dan terkunci sehingga hanya satu pintu yang dapat terbuka pada satu waktu. Kemudian ada dinding yang dapat dipecahkan. Maksudnya bagian dindingnya itu dapat dipecahkan ketika kondisi darurat. Kemudian udara mengalir ke dalam ruang kerja melalui anterum dan grill prefilter ini, ya, sehingga dapat dipastikan bahwa hanya udara bersih yang mengalir ke dalam ruang kerja. Kemudian biasanya juga di laboratorium dengan resiko tinggi ini terdapat sebuah panel kaca, ya, sehingga dapat memberikan area pandang dari luar laboratorium ke dalam ruang kerja. Untuk APD yang mungkin bisa digunakan adalah jas laboratorium. Biasanya jas laboratoriumnya ini memiliki panel depan, kemudian kedap cairan, ya. Kemudian sebaiknya sebelum dicuci nanti jas lab ini harus diotoclave terlebih dahulu, ya, setelah digunakan. Kemudian sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan disposable, ya, dan jangan digunakan berulang-ulang. Kemudian sebaiknya petugas mencuci tangan sebelum meninggalkan laboratorium, ya. Kemudian juga menggunakan penutup rambut, sepatu tertutup, dan masker N95. Kemudian untuk dekontaminasi dan penanganan limbah, autoclave harus tersedia di dalam ruang kerja untuk mensterilkan tabung botol biakan TB, ya, atau bahan-bahan infeksius. Kemudian
pemindahan limbah yang telah steril ke tempat penampungan sementara atau insinerator ini harus diangkut dalam wadah tertutup. Untuk peralatan keselamatan biasanya untuk TB itu menggunakan BSC ya, BSC kelas 2. Kemudian perlu diperhatikan juga tata letak penempatan alat-alat yang akan digunakan di BSC. Jadi bisa dilihat di sini ada area bersih, area kerja, kemudian area kotor. Kemudian untuk keamanan juga, centrifuge yang digunakan biasanya menggunakan centrifuge with safety bucket ya. Jadi ini untuk penyimpanan sampelnya disimpan di dalam keranjang ya. Kemudian pada saat melakukan centrifuge, jadi safety cup yang ada penutup pada centrifuge itu harus dipastikan tertutup ya. Dan penutup tidak boleh dibuka sampai betul-betul rotornya berhenti. Kemudian pada saat akan mengeluarkan tabung, keranjang centrifuge ini harus dimuat dan dibongkar di dalam BSC. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa centrifuge ini harus diperiksa secara berkala dan dilakukan pemeliharaan secara atau mengikuti spesifik pabrik. Untuk autoclave di laboratorium, ini sebaiknya ada 2 ya, kalau memungkinkan ada 2, menggunakan autoclave bersih untuk sterilisasi dan autoclave kotor untuk dekontaminasi limbah infeksius. Kemudian untuk pengelolaan limbah, ini merupakan pimpinan laboratorium juga membuat kebijakan yang menjamin pengelolaan limbah aman bagi petugas maupun bagi lingkungan ya ataupun untuk masyarakat. Nah, pemilihan limbah ini bisa dilakukan berdasarkan karakteristik infeksius dan non infeksius ya, baik itu padat dan cair dan gas ya. Jadi pemilahannya berdasarkan karakteristik ada limbah infeksius cair, limbah infeksius padat, kemudian non infeksius cair, non infeksius padat dan gas. Limbah infeksius cair ini bisa berupa sisa spesimen ya ataupun dari pelarut desinfektan. Kemudian limbah infeksius padat itu biasanya berupa peralatan yang terpapar dengan bahan-bahan infeksius. Kemudian contoh dari non-infeksius cair ini berupa reagen atau air yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Kemudian untuk non-infeksius padat ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang tidak terpapar oleh spesimen ya. Dan limbah gas itu biasanya berupa residu dari hasil proses pembuatan reagen ya ataupun pada saat pembuatan persiapan spesimen. Dalam pengelolaan limbah infeksi, prinsipnya adalah pada saat keluar ruang kerja laboratorium ini harus bersifat non-infeksius. Jadi sebaiknya sisa spesimen, kemudian peralatan yang terpapar dengan bahan-bahan infeksius itu direndam dalam larutan Lysol 5% ya, atau desinfektan yang lain juga boleh yang sesuai untuk desinfeksi Mycobacterium tuberculosis minimal selama 12 jam. Mohon izin Bu Ari mengingatkan untuk materi 10 menit lagi sisa waktunya. Ya, baik, terima kasih Bu Ais. Apabila laboratorium tersebut
memiliki otoklav, akan lebih baik jika limbah tersebut atau sisa-sisa spesimen dan peralatan yang terpapar tadi dilakukan sterilisasi dengan otoklav. Tapi jika tidak, maka dapat dilakukan perebusan ya, minimal 10 menit. Dihitung 10 menit itu setelah mendidih ya. Jadi setelah mendidih airnya kemudian dihitung selama 10 menit. Setelah direndam tadi dengan lisol ya 12 jam. Nah, jadi ini gambaran bahwa sisa-sisa spesimen ataupun wadah yang sudah terpapar dengan spesimen ini direndam dalam desinfektan selama 12 jam, kemudian direbus selama 10 menit dihitung setelah airnya mendidih. Ya, itu tadi cara mendekontaminasi alat. Kemudian untuk bahan-bahan infeksius dari lab, ya, terutama lab mikroskopis, ini dapat dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya. Dengan cara dibakar, kemudian tapi harus diperhatikan pada saat pengumpulan, ya. Jadi pada saat pengumpulan di wadah kantong yang memang wadah kantong infeksius, kemudian diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam drum ya untuk dibakar. Tapi harus diperhatikan juga asap hasil pembakaran ini harus dianggap beracun, sehingga drum tempat pembakaran ini harus diletakkan jauh dari manusia ya. Jadi disimpan di area terbuka dan jauh dari maksudnya dari pemukiman, pokoknya dari keberadaan manusia itu harus dijauhkan ya, karena itu bisa dianggap beracun. Setelah itu boleh dibakar ya, dikubur ya, dikubur minimal kedalamannya 1 meter. Kemudian terkait dengan transportasi dan pemusnahan, setelah dilakukan sterilisasi limbah, ini dilakukan pemilihan apakah perlu dimusnahkan atau bisa dilakukan pembuangan ke limbah umum ya. Jadi sisa media yang sudah steril ini dapat dibuang langsung ke pembuangan umum ya, atau dimusnahkan. Kalau misalnya yang akan dimusnahkan ini biasanya disimpan, dikumpulkan ya, nanti akan diangkut ke sarana pemusnahan limbah. Kemudian kalau misalnya pengumpulan limbah yang akan dibuang ke tempat pembuangan umum, jadi kan ini ada yang bisa dibuang ke umum ya, ada yang juga harus diangkut ya. Kalau misalnya mau diangkut itu sebaiknya harus kondisinya sudah aman ya, tadi sudah disterilisasi, kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang khusus untuk yang biohazard gitu ya. Kemudian ditempatkan di tempat yang aman ya sebelum diangkut. Kemudian waktunya juga harus diperhatikan, dibuatkan jadwal transportasi kapan akan diangkut ke insinerator. Ya, jadi dibuat jadwal, kemudian perhatikan jumlah volumenya, kemudian kapasitas tempat pengumpulannya seperti apa, kemudian kapasitas insineratornya juga seperti apa gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Sedangkan untuk pengelolaan limbah non-infeksius ini berupa limbah cair dan limbah padat. Ya, biasanya kalau yang limbah cair itu bisa melalui instalasi pengolahan air limbah, ya, bisa dilakukan pengenceran. Dan biasanya ini tergantung dari bapedalnya masing-masing daerah, ya. Silakan dikonsultasikan bagaimana cara pembuangan yang seharusnya seperti apa. Sedangkan untuk limbah padat non-infeksius, ini biasanya limbahnya dimasukkan atau dikumpulkan dalam kotak limbah, ya, dalam kotak limbah atau tempat sampah yang bisa dibuka tutupnya dengan menggunakan kaki. Ya.
Kemudian kotaknya juga itu harus menggunakan plastik, ya. Jadi menggunakan plastik. Dan ini harus dibedakan dengan kantong plastik yang infeksius. Ya, selanjutnya nanti kalau sudah disimpan di tempat sampah tersebut, jadi nanti tinggal diambil oleh petugas kebersihan setempat. Sedangkan untuk limbah gas yang dihasilkan dari proses pembuatan reagen dan insinerasi, ini insinerator harus diperhatikan bahwa insinerator ini memiliki cerobong asap sesuai dengan syarat dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Dan untuk mengurangi pembuatan reagen seperti itu dilakukan di lemari asam. Ini bagian yang terakhir, bahwa laboratorium tuberkulosis juga harus memiliki rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Ya, diantaranya harus memiliki rencana kesiapsiagaan darurat dan memiliki prosedur tanggap darurat, ya, untuk laboratorium TB. Rencana kesiapsiagaan darurat ini berarti artinya laboratorium ini harus memiliki SOP terhadap adanya bencana alam seperti gempa bumi, kemudian banjir, kebakaran, dan ledakan. Kemudian kedaruratan untuk evakuasi dan penanganan dan pengawasan medis pekerja. Ya, kemudian manajemen klinis apabila ada yang terjadi kecelakaan. Kemudian adanya investigasi epidemiologi dan kegiatan laboratorium selanjutnya harus seperti apa apabila ternyata terlanjur terjadi kecelakaan. Ya, jadi SOP itu harus dimiliki oleh laboratorium. Kemudian yang terakhir, ada beberapa prosedur tanggap darurat yang mungkin bisa dilakukan oleh laboratorium TB, diantaranya biasanya kejadiannya itu berupa tumpahan, ya, baik itu tumpahan di luar BSC ya, ataupun di dalam BSC, kemudian adanya tumpahan atau kerusakan pada tabung keranjang sentrifuge dan kerusakan tabung pada mesin MGIT, ya. Nah, untuk tumpahan di luar BSC, ketika terjadi tumpahan di luar BSC, berarti kan di laboratorium, ya, itu sebaiknya cegah orang lain untuk masuk ke dalam ruangan, ya. Kemudian jangan biarkan ada orang masuk ke dalam ruangan laboratorium kurang lebih selama 1 jam, ya, untuk menghilangkan adanya aerosol, kemungkinan adanya aerosol yang bisa terhirup. Kemudian setelah 1 jam, kemudian bisa lakukan pembersihan terhadap tumpahan dengan menggunakan APD, ya. APD-nya gunakan sarung tangan ganda, jas laboratorium, ya, dan masker. Kemudian kita bisa tutup tumpahan menggunakan kain atau paper towel untuk menyerap tumpahan. Ya. Kemudian pada tumpahan tersebut dituangkan desinfektan, ya. Kemudian dibiarkan selama 20 menit. Cara membersihkannya itu harus ke arah dalam, ya. Jadi dari luar ke dalam. Biarkan selama 20 menit, dan jika ada pecahan kaca bisa digunakan pengki, ya, yang dapat diotoklav. Jadi dibersihkan, kemudian dibuang ke dalam kantong infeksius dan otoklav dulu sebelum keluar laboratorium. Itu jika terjadi tumpahan di luar BSC. Jika terjadi tumpahan di dalam BSC, maka tutupi tumpahan menggunakan paper towel, ya, untuk menyerap tumpahannya. Jika ada yang tercipat ke dinding BSC-nya, bersihkan dengan paper towel juga, kemudian direndam desinfektan selama 30-1 jam. Jika ada pecahan, kumpulkan pecahan dengan hati-hati dan buang ke dalam wadah tahan tusukan. Kemudian jika ada perlengkapan lain yang masih bisa digunakan, itu bisa didesinfeksi dengan bahan desinfeksi yang sama, ya. Kemudian juga kalau di dalam BSC kan ada perlengkapan yang menggunakan listrik, jadi pastikan dicek lagi apakah ada kemungkinan konslet atau tidak. Sedangkan untuk kerusakan tabung pada keranjang sentrifuge, ini apabila ternyata pada saat bekerja ada tabung pecah pada saat posisi bekerja, ya,
pecahan tersebut harus segera dibersihkan dan dibuang ke dalam wadah tahan tusukan. Kemudian lakukan dekontaminasi pada keranjang sentrifuge dengan merendamnya menggunakan desinfektan atau dengan cara mengotoklav. Ya. Jangan gunakan pemutih sebagai desinfektan. Kemudian yang terakhir, apabila terjadi kerusakan tabung pada mesin MGIT, ini segera matikan alat. Ya. Kemudian petugas segera keluar ya selama 1 jam dan beri tulisan bahaya spill atau ada bahaya tumpahan ya pada alat dan pada pintu ruangan. Jadi supaya tidak ada orang masuk ke dalam laboratorium. Kemudian lakukan desinfeksi sesuai SOP dan segera laporkan pada teknisi alat. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir. Ini mungkin ada beberapa peralatan pembersih tumpahan yang bisa digunakan atau sebaiknya sih petugas ATLM atau petugas laboratorium menyediakan beberapa bahan ini ya. Di antaranya ada larutan hipoklorit, kemudian respirator, sarung tangan disposable, jas lab, sapu, pengki, paper towel, sabun, wadah tahan tusukan, kantong biohazard, dan kacamata pelindung. Mungkin itu saja Bu Ais yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penjelasan. Mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.